Halo guys, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah metode studi Islam yang berjudul Islam sebagai sumber ajaran. Di sini saya akan membahas tentang bab dimensi ajaran Islam yang disusun oleh Rina Septianawati, kelas 3C Pariwisata Syariah. Pendahuluan ajaran Islam dengan segala kompleksitasnya tidak hanya mencakup aturan-aturan formal, tetapi juga menawarkan paduan menyeluruh untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berakhlak mulia. Untuk memahami secara komprehensif, ajaran Islam dapat dikaji melalui beberapa dimensi yang saling terkait dan saling melengkapi. Yang pertama ada dimensi akidah atau keimanan. Akidah merupakan pondasi utama dalam Islam, yang merujuk pada keyakinan dan kepercayaan terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Dimensi ini mencakup rukun iman, yaitu 6 pilar utama iman yang meliputi: yang pertama ada percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah sebagai makhluk spiritual yang bertugas menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan lainnya, yang merupakan wahyu Allah kepada para nabi. Yang keempat, percaya kepada Rasul Allah sebagai utusan Allah yang diutus untuk mencapaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat sebagai hari akhir dunia dan perhitungan amal manusia. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar sebagai ketetapan dan takdir atas Allah segala sesuatu. Akidah membentuk landasan moral dan spiritual bagi setiap muslim, menjadi sumber motivasi untuk beribadah, berakhlak mulia, dan beramal saleh. Yang kedua, dimensi syariah, hukum, dan ibadah. Syariah merupakan sistem hukum dan aturan yang mengatur kehidupan umat Islam. Dimensi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah atau hubungan sosial, dan hukum keluarga. Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridhonya. Muamalah mengatur hubungan antar manusia seperti jual beli, akad, perjanjian, dan hukum waris. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum keluarga mengatur hubungan dalam keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Tujuannya adalah untuk keharmonisan dan stabilitas keluarga. Syariah memberikan pedoman praktis untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada dimensi akhlak atau etika dan moralitas. Akhlak merupakan dimensi yang berkaitan dengan etika dan moralitas dalam Islam. Dimensi ini menekankan pentingnya memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, sabar, ikhlas, dan lainnya. Akhlak mulia merupakan cerminan keimanan seseorang dan menjadi bukti ketaatan terhadap ajaran Islam. Akhlak yang baik akan membangun hubungan yang harmonis antar manusia dan menciptakan lingkungan yang positif. Dimensi akhlak memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku manusia, menjadikan mereka pribadi yang berbudi luhur dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang keempat, dimensi sosial atau muamalah. Muamalah merupakan dimensi yang mengatur hubungan sosial antar manusia dalam Islam. Dimensi ini mencakup berbagai aspek seperti keadilan sosial, menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar individu, kelompok, maupun negara. Persaudaraan, mengajarkan persaudaraan dan kasih sayang antar sesama muslim, serta toleransi dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Kerjasama, mendorong kerjasama dan gotong royong dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Tanggung jawab sosial, mengajarkan tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Dimensi sosial dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, serta membangun hubungan yang baik antar individu dan kelompok. Yang kelima, dimensi ijtihad atau intelektual dan penalaran. Ijtihad merupakan proses intelektual dan penalaran yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum baru dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan penalaran yang logis berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Ijtihad menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan zaman agar ajaran Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Dimensi ijtihad menunjukkan bahwa Islam mendorong pemikiran kritis dan penalaran yang mendalam dalam memahami dan menerapkan ajaran. Kesimpulan dari materi dimensi ajaran Islam ini saling terkait dan saling melengkapi, membentuk sebuah hubungan sistem yang holistik untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berakhlak mulia. Dengan memahami dan mengamalkan dimensi-dimensi ini, diharapkan umat Islam dapat membangun kehidupan yang harmonis, baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia.